saya Ilham Maulana dari kelas 11 IPA 5. Saya mau ngasih tahu tentang jurnal yang nafsa. Sini saya ngambil jurnal yang berjudul tentang faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja di SMA Kartika Wirabuana 21 Makassar. Nah, yang nulis jurnal ini itu Asnin, Rahma, sama Mux MM. Nah, itu dia dari Universitas Kesehatan Masyarakat di Universitas Makassar. Oke. Jadi yang pertama ini pendahuluannya itu World Drug Report pada tahun 2012 melaporkan bahwa pada tahun 2010 setidaknya 5% dari penduduk dunia itu melakukan yang namanya penyalahgunaan narkoba. Nah, dengan rentan usia 15 sampai dengan 64 tahun. Setidaknya mereka mengaku bahwa mereka menggunakan sekali dalam 12 bulan terakhir narkoba, dan yang paling sering itu narkoba jenis ganja, yaitu dengan ukuran 119 sampai dengan 224 juta orang di dunia menggunakan narkoba jenis ini. Selain itu, 13% dari pengguna narkoba suntik itu sudah terjangkit berbagai macam penyakit, diantaranya HIV yang menjangkit 20% orang, hepatitis C menjangkit 47 orang, 47% orang, tadi pakai persen, terus hepatitis B menjangkit 15% orang. Nah, hal ini tentu saja menyebabkan bertambahnya beban global penyakit yang bertambah banyak. Itu karena setidaknya 100 dari kematian orang dewasa, salah satunya itu disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sendiri di Indonesia sifatnya masih sangat mengkhawatirkan, khususnya pada remaja. Tapi untuk saat ini itu nggak cuma remaja, tapi juga menyerang orang-orang yang berusia setengah baya dan juga berusia tua. Karena bahkan saat ini itu polisi bukan sebagai daerah instansi untuk pemasaran narkoba, namun juga sebagai produsen nafsa. Nah, selain dampak negatif, ternyata di bidang kedokteran sendiri, obat-obatan terlarang ini dapat digunakan dengan baik sesuai dengan dosis dan takaran yang ditentukan. Itu bisa untuk melakukan pengobatan. Tapi kebanyakan orang yang tidak tahu tentang dosis dan dosis yang tepat ini malah menggunakannya dengan salah dan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri. Ya. Oke, terus untuk kasus nafsa di Indonesia sendiri, kasus semakin bertambah setiap tahun. Ini salah satunya itu remaja Indonesia melakukan penelitian pada tahun 2007. Itu dia menguji 10.830 orang untuk melakukan tes, dan ternyata 27% wanita dan 48% pria positif mengonsumsi alkohol dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu, kurang dari 1% wanita dan 6% pria itu mengaku bahwa mereka mengkonsumsi narkoba. Biasanya mereka mengkonsumsi dengan cara diminum atau dihirup. Ya. Nah, sementara itu BNN sendiri melakukan penelitian di mana di Indonesia sendiri telah terjadi kasus narkoba sebanyak 1,99% pada tahun 2008 dan terus meningkat pada tahun 2015 menjadi 2,8%. Sementara itu di Sulawesi Selatan sendiri dia tahun 2008 itu didapati bahwa terdapat kasus sebanyak 1,80% dan terus meningkat menjadi 2,04%. Nah, itu yang menyebabkan BNN memasukkan Sulawesi Selatan ke dalam daftar ke-20 sebagai kota dengan konsumsi narkoba terbanyak di Indonesia, di mana posisi pertama sampai ketiga masih ditempati oleh Jakarta, Yogyakarta, dan Maluku. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan sendiri menempatkan Makassar sebagai zona merah. Artinya Makassar itu zona yang terancam akan terjadinya penyebaran narkoba. Karena pertama, Makassar merupakan salah satu ibu kota dari Sulawesi Selatan. Bukan salah satu, tapi dia yang ibu kota Sulawesi Selatan. Jadi Makassar ini pusat dari pusat informasi, pusat peradaban dari Sulawesi Selatan. Setidaknya pada tahun 2011 terdapat 1046 kasus penyalahgunaan narkoba di Makassar. Oke, selanjutnya untuk bahan dan metodenya, penelitian ini dilakukan di SMA Kartika Wirabuana 21 Makassar pada bulan April 2013. Populasi penelitian adalah siswa dan siswi yang belajar mengajar sebanyak 277 siswa dan siswi yang menggunakan rancangan cross-sectional study. Pemilihan sampel yang digunakan adalah staffed random sampling
itu pengumpulan data dilakukan secara acak atau direkomendasi dengan lokasi penelitian diperoleh dari BNN. Itu karena Makassar kan Makassar kan termasuk zona merah, jadi disarankan BNN melakukan di SMA Kartika Wiryabuana 21. Dan ini menggunakan College Edge Correction dengan tingkat signifikan alfa 0,05 dan uji PHI penyajian data dalam bentuk tabel disertai narasi. Oke, nah untuk yang hasil ini, hasil terbesar responden dari BNN, bahwa hasil terbesar itu menunjukkan bahwa siswa yang terdapat menggunakan narkoba itu terbesar itu dengan rentang usia 16 tahun sebanyak 111 orang. Nah, untuk jenis kelamin sendiri ditemukan bahwa 51% pengguna narkoba itu berjenis kelamin laki-laki dan mereka memiliki kelas atau duduk rata-rata di kelas 11, karena di kelas 11 memiliki jumlah persentase 120 orang. Dan juga untuk yang menyalahgunakan narkoba ini kebanyakan dari mereka adalah beragama Islam dengan rentan agama itu sekitar 30% beragama Islam. Selain itu, untuk hasil dari tes yang dilakukan ini, mereka melakukan survei kepada beberapa responden, dan beberapa responden mengakui bahwa sebagian besar dari mereka memiliki rumah tangga atau keluarga yang tidak harmonis. Jadi beberapa faktor ini mempengaruhi, yaitu antara lain keluarga yang tidak harmonis, konformitas teman sebaya, dan juga religiusitas. Untuk keharmonisan rumah tangga sendiri, terdapat 36% berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Jadi keluarga tidak harmonis itu bisa menyebabkan seseorang menjadi salah satu suspek penyalahgunaan narkoba. Terus untuk yang konformitas teman sebaya, ini memiliki tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekitar 51% berpengaruh terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, yang ketiga, tingkat religiusitas, ini tingkat kedekatan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berpengaruh sekitar 31%, yang menyebabkan seorang dapat menyalahgunakan narkoba. Sementara itu, untuk tujuan dari penelitian ini sendiri, jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah persentase dari orang yang menyalahgunakan narkoba di daerah Makassar, khususnya bagi para remaja di daerah Sulawesi Selatan, karena Makassar sekarang merupakan zona merah bagi Indonesia, karena merupakan tempat yang mulai terancam sebagai pusat penyebaran dari nafsa narkotika ini. Dari yang saya baca. Lalu untuk kesimpulan dan sarannya sendiri, dari jurnal yang dibentuk ini, kesimpulannya menentukan bahwa untuk orang yang menyalahgunakan narkoba sebenarnya ini memiliki beberapa faktor penentu, yang diantaranya itu 3 yang sudah dijelasin sebelumnya. Kayak yang pertama itu tadi tingkat keharmonisan rumah tangga, yang kedua itu ada konformitas teman sebaya. Konformitas teman sebaya ini maksudnya adalah kayak kesolidaritasan antar teman sebaya yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Terus yang ketiga adalah tingkat religiusitas. Nah, untuk tingkat religiusitas ini tergantung terhadap orang. Jadi ada yang tingkat religiusnya tinggi tapi dia masih menggunakan narkoba, ada juga rendah. Tapi kebanyakan bahwa mereka yang menyalahgunakan narkoba memiliki tingkat religiusitas yang rendah dan juga konformitas teman sebaya yang tinggi, dan itu menyebabkan dia mulai terpengaruh oleh teman-temannya untuk mengikuti yang namanya mengkonsumsi obat-obat yang terlarang tersebut. Terus yang pertama ini keharmonisan rumah tangga. Faktanya bahwa rata-rata para remaja ini membutuhkan pengakuan terhadap orang tuanya masing-masing di rumah bahwa keberadaan mereka itu ada, dan biasanya itu karena keharmonisan rumah tangga yang tidak teratur atau tidak terencana dengan baik, menyebabkan mereka menginginkan sebuah pengakuan dari orang tua mereka agar mereka mendapat perlakuan yang lebih baik. Dan untuk sarannya sendiri diperhatikan khususnya bagi orang tua bahwa mereka harusnya bisa membangun rumah tangga yang lebih baik untuk keluarganya di rumah agar tercipta keharmonisan rumah tangga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan nafsa. Dan untuk di sekolah disarankan para siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menghabiskan waktu dengan cara positif agar tidak terjadi salah pergaulan bebas. Oke, itu resume saya dari jurnal tentang nafsa. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.